Oke, Bang Ahmad Saroni, ini semakin menarik nih obrolan kita ya. Dan saya tuh kan tahu banget ya kerasnya Priok itu seperti apa, karena dulu saya sempat lah lumayan berapa tahun di daerah Pelumpang gitu. Nah, proses berikutnya itu apa, Bang? Jadi supir ceritanya. Supir Pribadi, supir ada salah satu bos kecil. Nah, saya beranjak nyupirin orangnya. Waktu itu tahun 97 98. Terakhir waktu ada kerusuhan yang 98. 98. Nah, nggak lama karena saya ribut sama om saya nggak boleh kerja lagi sama tuh supir. Menjadi supir, saya keluar. Saya mencoba kerja jadi passenger ABK di Miami, Florida. Jadi 6 bulan di sana. Kalau dibilang ada orang kerja kuli di pelabuhan, di kapal itu kerja lebih 3 kali lipat dari kuli pelabuhan. Oke, luar biasa. Jadi alhamdulillah proses itu berlanjut menjadi supir, menjadi pekerja di Kapal. imigran di kapal. 6 bulan saya kabur dengan alasan bahwa orang tua lah sakit lah segala macam. Akhirnya saya kabur ke Atlanta. Oke. Nah dari Miami ke Atlanta saya naik Greyhound dengan uang yang memang saya punya aja. Iya. Nah dulu ada salah satu tempat border, jadi pintu di antara kedua belah negara atau kota yang memang kalau diberhentiin pasti diperiksa. Iya. Nah kebetulan waktu itu visa saya visa pelaut. Oke. Jadi kalau ketangkep itu bisa ditahan, dideportasi. Tapi alhamdulillah selama perjalanan ada 14 jam berdoa, nggak bisa tidur karena was-was. Kalau nanti di border sana kalau ada petugas, kita bingung jawabnya. Dan pasti di penjara. Nah, nyampelah di Atlanta, saya ada 3 bulan kerja di salah satu perusahaan Chinatown itu, restoran. Nggak lama saya balik, karena kenapa saya balik? Karena dulu tiket pada pekerja TKI, itu tiketnya refundable. Jadi bisa dipakai berangkat dan pulang. Kalau sekarang kan orang pekerja lain, sekali jalan aja, menghindari hal-hal itu. Ya berarti ini Bang Saroni kerjanya sebagai TKI ini ya pada waktu TKI, itu ya? TKI. Kerja di kapal, nyuci kuali. Kuali segede gaban gini, 10 kanan kiri dia, ada 5. Jadi kesehariannya cuma nyuci harus pakai dibantu alat kimia, cairan kimia. Jadi dari pakai sarung tangan sampai saya lepas tangan karena itu cairan kimia sampai merah tangan sini. Nah itulah setiap hari begitu ada satu orang Honduras yang ributnya sama orang Indonesia terus. Saya kalau pagi bangun karena tempat tidur itu pada posisi nggak bisa duduk, jadi kalau kaget mimpi pasti kejedot. Berarti itu dekat banget ya. Kepalanya Jadi luar biasa. Makanya proses hidup ini saya jalanin. Akhirnya saya balik ke Jakarta, balik lagi jadi supir bos kecil yang sebelumnya di tahun 2000 nyupirin yang bersangkutan karena waktu itu dia dari hari Rabu sampai hari Senin pagi kerjanya mabok. Bos gue itu dari hari kelakuannya begitu ya, ngabisin duit. Nah, untung yang jadi Pak Saroni, kalau yang jadi Eda jadi pacok. Jadi lain lagi kayaknya. Lain lagi. Tapi ini benar-benar menarik banget ya Ustaz. Tapi itu proses, artinya kita harus menghargai proses. Manjada wajada. Orang itu kalau mau sungguh-sungguh ternyata juga Allah beri kesempatan. Berhasil ya Ustaz ya. Dan dijaga betul, artinya proses itu harus kita lalui karena kelemahan orang Indonesia ini banyak pingin wealth without proses. Banyak pingin kaya tetapi lupa pada prosesnya. Jangan lupa loh, kadang-kadang ada orang pingin kaya itu cukup ketekrek, spasi weton, kirim skripsian. Kalau Anda lahirnya Selasa Kliwon tidak cocok kerja di air. Kalau pingin cepat sembuh, bawa air setengah gelas dibawa ke mana. Pengen cepat kaya, bikin kerajaan Sunda Empire. Mohon maaf, ini menjadi pembelajaran. Di dalam Islam, orang itu harus betul-betul menjalani pada prosesnya. Makanya kenapa di dalam Islam ada harapan. Dan harapan itu yang namanya tafaul. Tafaul itu harapan yang akan datang. Orang itu kalau pengen surga, cari bidadari di dunia aja perlu mahar yang begitu rupa, apalagi mahar di
akhirat. Betul. Yang bidadari itu jauh lebih cantik daripada yang ada di sekarang ini. Betul. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa. Ini benar-benar Tapi- sangat menarik banget. Betul, Ustadz. Ini betul. kisah hidupnya Bang Saroni ini Iya. mulai dari Indonesia ke Miami, ke Atlanta, balik lagi jadi supir lagi, terus tiba-tiba 3 kali supir. 3 kali jadi Tiga kali supir. supir. Terus Supir bos udah kecil, gitu, supir anak sekolah. Heeh. Anak sekolah yang sekarang udah gede, udah punya anak lagi. Masih ada orangnya, masih hidup. Bos saya juga yang dulu konglomerat pemain minyak terbesar di Jakarta Utara, top banget, masih ada orangnya. Jadi saksi-saksi yang terkait dengan gue ini alhamdulillah masih ada. Iya. Nah, berarti kan dengan semua kejadian yang ada di dalam hidupnya Bang Syaroni ini, nah berarti kan sebenarnya Bang Syaroni punya kesimpulan sendiri nih bagaimana proses hidup dan cara melihat hidup nih. Tapi sebelumnya Ustadz, Iya. kita ngopi dulu. Bang, silakan Bang. Iya. Silakan Asik. Bang. Disuruh jadi debt collector sementara untuk nagih ke salah satu perusahaan. Panjang ya. Dapat duit masuk kanan keluar kiri. Tidak ada berkah di situ dan ketemulah salah satu guru ngaji untuk menyampaikan untuk belajar memberikan sedekah sedikit.